Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya, santri putra putri IGS dari Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, program Kitab Awaliyah kelas 10 dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Ya, semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sore hari ini melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai tentang putra putri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah saya jelaskan siapa saja putra putri baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjumlah ada 7, ya. 7, 3 diantaranya laki-laki dan 4 perempuan. Pada bait berikutnya yaitu menjelaskan tentang istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bait yang kemarin menjelaskan tentang sab'atu aulatuhu faminhu, ya. Sab'atu, yang mengetahui 7 anak atau 7 putra putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bait berikutnya mengenai antis iniswati, ya, itu 9, ya, garwa nipun Kanjeng Nabi yang menemani Kanjeng Nabi sampai meninggal, sampai sedo, itu ada 9. Jadi jumlahnya istri Kanjeng Nabi itu ada 11 orang. Namun yang menemani Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai sedo, sampai beliau wafat, itu ada 9. Nanti akan saya jelaskan siapa saja 9 istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Mari kita simak, ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fitar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Antis iniswatin wafatul Mustafa Uyirna fakhtarna nabiyil muktafa Aisyatun wa khassatu wa sauda Wasiyatu Maimunatu wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah Lil mu'minina ummahatu mardiyah. Hamzat. Nah, itu sampai, ya, 3 bait menjelaskan, ya, 3 bait menjelaskan tentang istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, ya, setelah beliau wafat.
atau yang menemani beliau sampai beliau wafat. Antis ini swatin, ya. Antis ini swatin, ya. Antis ini swatin ikut tinggal garwa songo. Wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa kang den pilih. Saya ulangi. Antis ini swatin iku tinggal garwa songo 9. Wafatu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa kang den pilih. Khuyirna dikon milih sapa garwa songo fakhtarna mongko padha milih sapa garwa songo an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi al-muktafa kang den nut atau yang diikuti, yang dianut, kang den anut. Khuyirna, saya ulangi, khuyirna dikon milih sapa garwa songo fahtarnan nabiyya mongko padha milih sapa garwa songo an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad SAW al-muktafa kang den anut. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika nalikane seda ninggal garwa songo. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW seda atau meninggal, itu meninggalkan 9 istri. Nah, garwa songo mau dikon milih, ya, dikon milih. Dikon milih punapa remen swarga, punapa remen perhiasan dunia, itu pilihannya. Jadi garwa songo punika rumiyin nate dikon milih, ya, dikon milih apa? Dikon milih swarga apa perhiasan dunia. Nah, seluruhnya semuanya itu memilih swarga. Nggih punika sami milih dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 9 istri Kanjeng Nabi itu dulu diperintah untuk memilih antara perhiasan dunia atau surga. Kemudian mereka memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Aisyatun wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah. Aizatun utawi Siti Aisyah, wa Hafsatun lan Siti Hafsah,
wa saudatun lan siti sauda, wa sifatun lan wa sofiyatun lan siti sofiyah, wa maimunatun lan siti maimunah, wa ramlatun lan siti ramlah. Hindun lan siti Hindun, Zainabun wa Zainabun lan siti Zainab, kada Juwairiyah iku kaya mengkono Zainab utawa Juwairiyah. Lil mu'minina kaduwe pira-pira wong mukmin, ummahatun ikut dadi pira-pira ibu, mardiyatun kang den ridhoni. Jadi garwane Kanjeng Nabi yang 9 itu diantaranya Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. Jadi semua itu tadi jadi ibune tiang mukmin, ya. Mereka itu adalah ibu-ibu yang diridhoi bagi orang-orang mukmin. Jadi 9 ibu tadi adalah ibu-ibu yang diridhoi bagi orang-orang yang beriman. Jadi mereka perempuan-perempuan yang mulia, ya. Kesetiaan mereka telah terbukti dengan menjadi pendamping Nabi sampai beliau wafat, ya. Telah menemani Nabi Muhammad SAW baik suka maupun duka, ya. Diberi pilihan antara 2 pilihan, milih surga ataupun perhiasan dunia, ya. Mereka lebih memilih menjadi istri Nabi Muhammad SAW, ya, daripada memilih perhiasan dunia, berkelimangan harta, ya. Itu semua kemewahan-kemewahan dunia yang hanya ada di dunia saja, ya. Jadi mereka adalah keluarga Nabi, ya. Istri Nabi berjumlah ada 11, di antara 9 itu yang menemani beliau sampai beliau wafat. Yang 2 yaitu ada Siti Khadijah dan Zainab, ya. Di seluruh istri Nabi itu ada 11 orang, yang menemani ada 9. Dan tadi ya di bed ke-43 namanya 43-44 bednya, ya. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, ya. Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu mardiyah. Terus hafal, ya, 9. Yang pertama tadi ada Aisyah. Aisyah ini satu-satunya istri dari Nabi Muhammad yang masih gadis, ya, pada saat beliau nikah, ya. Ini Aisyah yang paling muda, ya.
Kemudian Aisyatun wa Hafsah. Nah, ini Hafsah ini seorang janda, ya. Seorang janda, ya, suaminya gugur di medan perang, ya, saat perang Badar. Jadi pada saat itu ayahnya Umar meminta Abu Bakar menikah dengan Hafsah, tapi Abu Bakar tidak menyatakan persetujuan apapun. Kemudian Umar mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengambil Hafsah sebagai istri, ya. Hafsah binti Umar. Ya. Kemudian Saudah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Saudah ini setelah wafatnya Sayyidati Khadijah, ya. Khadijah meninggal dalam bulan itu juga, ya. Saudah adalah seorang janda tua. Nah, suaminya Saudah waktu itu yang bernama Sakran bin Amr, ya. Nah, kemudian setelah suaminya meninggal, Rasulullah menjadikannya istri, ya, untuk memberi perlindungan kepadanya dan memberi penghargaan tinggi kepada suaminya, ya. Suaminya waktu itu pernah berhijrah, ya, hijrah ke Habsyah. Nah, kemudian suaminya meninggal dunia setelah pulang dari Habsyah. Nah, di situ Rasulullah menjadikan istri untuk memberi perlindungan kepadanya dan memberi penghargaan kepada suaminya. Kemudian Sofia, ya. Sofia ini anak dari keturunan Bani Nadir, ya. Itu di sekitar Madinah. Jadi suaminya, ya, suaminya si Sofia, ya, menjadi tawanan pada waktu itu, pada saat perang Khaybar, ya. Dalam satu perundingan setelah dibebaskan, Sofia memilih untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadiannya pada waktu itu Sofia dan suaminya yang waktu itu menjadi tawanan, ya. Dalam satu perundingan kemudian dibebaskan, ya. Sofia memilih untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Maimunah binti Al-Haris, ya. Menikah dengan Rasulullah, ya. Ini keturunan dari Muawiyah, dari Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas, ya. Ini ada Ramlah, ya. Ramlah atau biasa dikenal Ummu Habibah, ini seorang janda, ya. Sama kayak tadi di bukan Saudah yang hijrah itu seperti Sofia, ya. Saudah, benar. Jadi Ramlah ini seorang janda, ya, karena ditinggal mati suaminya. Ya, suaminya meninggal di saat berhijrah, ya.
hijrah atau bisa dibilang apa ya, merantau ya. Kemudian di situ Rasulullah menikahi seorang janda tersebut. Kemudian Hindun binti Abi Umayyah ya. Ini juga seorang janda, mempunyai 4 anak ya. 4 anak itu ya dengan suami yang pertama tadi sebelum menjadi janda. Nah, suaminya tersebut dulu ikut dalam perang Uhud. Jadi suaminya meninggal dalam keadaan syahid ya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW melamarnya. Awalnya ceritanya pada saat Nabi Muhammad SAW itu melamar ya, sempat ada penolakan karena Hindun sendiri merasa usianya sudah tua. Hindun menyadari ya, Hindun itu sendiri menyadari bahwa usianya sudah tua. Nah, alasan itu pun waktu itu juga dilontarkan ya, ketika Abu Bakar dan Umar melamar Hindun ya. Juga penolakan yang sama, mengatakan bahwasanya umurnya memang sudah tidak muda lagi, sudah tua. Nah, pada kesempatan yang kedua Nabi Muhammad SAW mencoba melamarnya lagi dengan mas kawin sebuah tilam, mangkok dari sebuah pengisar tepung ya. Kemudian di situ lamaran kedua Nabi Muhammad SAW diterima ya, diterima oleh Hindun binti Abi Umayyah. Kemudian Zainab ya, Zainab ini pernah menjadi budak, kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW setelah dia dimerdekakan. Ceritanya hubungan suami istri antara Zainab ya, suami namanya Zaid bin Harithah ya. Ceritanya antara suami dan Zainab itu tidak bahagia karena Zainab dari keturunan mulia. Nah, di sini walaupun telah dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW ya, kemudian Zainab ini ya, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW ya, pada saat sudah pisah ya dengan suami. Kemudian ada yang terakhir Juwairiyah ya. Ini ialah suatu kelompok Bani Mustalik yang telah mengumpulkan bala tentaranya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan Perang Al-Muraisi ya. Nah, kemudian setelah Bani Al-Mustalik itu tewas ya, kemudian mereka ditawan ya oleh Sabit bin Qasim. Kemudian Sabit hendak di mukatabah dengan 9 tahil emas. Kemudian Barah pun mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bersedia membayar mukatabah ya, atau hitbah tersebut, kemudian menikahinya. Jadi
Pada saat itu ditawari kalau mau membebaskan tawanan itu harus membayar 9 tahlil emas, dan Rasulullah membayar ya untuk lamar kemudian untuk dinikahi. Jadi ke-9 orang istri tersebut sepeninggal Nabi Muhammad SAW berstatus sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum mukmin, sebagai penghormatan terhadap mereka. Jadi mereka kedudukannya sangat mulia ya. Lalu mereka diharapkan menikah dengan lelaki lain ya. Itu 9 dari istrinya Nabi Muhammad SAW yang masih hidup di saat beliau Nabi Muhammad meninggal. Ya, itu 9 dari istri Nabi yang menemani sampai beliau sedo. Jumlah seluruhnya ada 9. Kalau istri Nabi seluruhnya totalnya ada 11. Kalau yang sebelah ini diceritakan 9 istri yang menemani sampai wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu ya mengenai 9 istri Nabi Muhammad SAW. Bisa kalian ketahui ya, harus paham siapa nama-namanya. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kalian semuanya, bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri pada pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.